Bayangkan setiap kata yang kita ucapkan atau baca adalah kilatan listrik di jutaan sel saraf otak. Dari detik kita membuka mulut hingga mengerti makna tulisan, otak bekerja sangat cepat, milidetik demi milidetik. Inilah ranah psikolinguistik, studi tentang bagaimana pikiran dan bahasa melakukan interaksi. Psikolinguistik merupakan bidang ilmu yang memadukan psikologi dan linguistik. Psikologi membantu kita memahami proses mental seperti ingatan, perhatian, dan persepsi. Sementara linguistik mengkaji struktur dan fungsi bahasa. Gabungan keduanya menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana bahasa diproses dalam pikiran dan otak manusia. Psikolinguistik mempelajari bagaimana proses belajar bahasa terjadi secara alamiah. Yang pertama, tentang perolehan bahasa. Lalu, yang kedua, tentang pemahaman bahasa. Dan yang terakhir, tentang produksi bahasa. Di dalam otak manusia terdapat area-area khusus yang berperan penting dalam kemampuan berbahasa. Yang pertama ada area Broca yang terletak di lobus frontal kiri, berfungsi untuk menyusun kata dan membentuk struktur kalimat. Sementara itu area Wernicke di lobus temporal kiri berperan dalam memahami makna kata dan hubungan antar makna. Kedua area ini terhubung oleh jalur saraf bernama fasciculus arcuatus. Jalur ini memungkinkan kita untuk memahami ucapan dan merespon secara cepat dan terkoordinasi. Inilah yang membuat proses berbicara dan memahami bahasa berlangsung secara simultan dan efisien. Saat mendengar ucapan, gelombang suara diubah menjadi sinyal syaraf di batang otak. Lalu dikirim ke Wernicke untuk diuraikan maknanya. Selain itu, ide yang terbentuk di wilayah pemahaman diterjemahkan kembali oleh Broca menjadi urutan kata yang siap diucapkan. Keseluruhan proses ini memakan waktu kurang dari 300 milidetik, nyaris tanpa kita sadari saat kita sedang berbicara dengan teman-teman maupun orang. Lalu, bagaimana kita tahu semua ini? Kebanyakan para peneliti menggunakan 3 alat. Yang pertama ada EEG untuk mengatur aktivitas listrik otak saat membaca dan mendengar. Lalu ada fMRI untuk melihat area mana yang menyala saat kita berpikir tentang kata. Lalu yang terakhir ada eye tracking untuk merekam gerakan mata saat membaca, menunjukkan bagian mana yang sulit untuk diproses. Memahami hubungan bahasa dan otak membantu kita merancang metode belajar bahasa yang lebih efektif, mengembangkan terapi bicara, bahkan menciptakan antarmuka pikiran mesin masa depan. Dengan perspektif psikolinguistik, kita bukan hanya pengguna bahasa, kita menyingkap rahasia kerja otak manusia.